Nama saya Beni Edens Pariama, NIM 1319134079. Pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak disebut prinsipal, yang menyewa pihak lain disebut agen, dalam melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Dalam teori ini, prinsipal digambarkan sebagai pemilik atau pemegang saham, sedangkan agen digambarkan sebagai orang yang diberi kuasa oleh prinsipal, yaitu manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan pemisahan kepemilikan dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenaan antara prinsipal dan agen. Maka dari itu, teori ini muncul untuk membantu mengatasi konflik agensi yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Teori stewardship. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi dalam bidang keuangan, dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh laba yang berasal dari pendapatan bunga yang diterima bank melalui transaksi penyaluran kredit kepada masyarakat. Perbankan syariah dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebutan lain profitabilitas adalah rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam menghitung profitabilitas digunakan sebagai sebuah alat pengukuran yang disebut ROA, Return on Assets. Menurut Hanafi dan Halim, ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mengindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan risiko kerugian yang akan dialami oleh bank akibat kegiatan operasional bank. Risiko pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan rasio non-performing financing. Berangkat dari rasio non-performing loan, non-performing financing merupakan versi NPL bagi bank syariah. Tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan dan seberapa baik kualitas pembiayaan yang diberikan bank. Hal ini akan mempengaruhi perolehan laba dari penggunaan dana nasabah. Hal ini bisa diindikasi melalui tingkat risiko pembiayaan. NPV mencerminkan risiko pembiayaan, jadi semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Efisiensi operasional BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha, utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha, pokoknya terutama kredit, di mana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar. Perbankan hasil penelitian Wibowo menunjukkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sesuai dengan teori yang mendasari bahwa
Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga apabila semakin kecil BOPO, laba periode berikutnya akan semakin besar. Hal yang dikarenakan BOPO yang rendah menunjukkan biaya yang lebih kecil dari pendapatan operasinya. Likuiditas. Likuiditas adalah cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu menyalurkan dana ke pihak ketiga. Likuiditas menunjukkan kesediaan bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih.